Selamat pagi, sahabat Gema. Hari ini marilah kita membuka ayat Alkitab kita. Mari kita merenungkan dari Rut pasal yang kedua. Kita akan merenungkan dari Rut pasal yang kedua. Saudara, cerita Rut ini masih berlanjut di pasal yang kedua. Ini ada 23 ayat setidaknya. Silakan saudara boleh membaca sendiri di rumah nanti. Saudara, kalau kita melihat di dalam Rut yang pasal yang pertama, di ayat yang ke-20, kita melihat bagaimana Naomi bilang bahwa jangan panggil nama dia Naomi, sedangkan panggil dia sekarang dengan Mara, yang artinya adalah kepahitan. Sungguh kita bisa membayangkan bukan betapa pahitnya pengalaman yang diterima oleh Naomi. Dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan dia kehilangan seluruh harta bendanya. Dan sekarang dia pulang kembali ke daerah asalnya dan merasakan perasaan kalah, perasaan kepahitan, hancur, dan dia hanya bisa menerima nasibnya, yaitu masa depannya yang suram. Tetapi cerita belum selesai. Saudara, kalau ketika kita melihat di pasal yang kedua, Tuhan itu sedang memutarbalikkan keadaan kehidupan Naomi. Tuhan itu sedang menunjukkan kasih setianya kepada Naomi. Caranya bagaimana? Ada 3 setidaknya di dalam Rut pasal yang kedua ini. Yang pertama adalah Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya, kasih setianya dengan mengatur agar Rut malah pergi ke ladangnya Boas. Ya tentu saja untuk menuai, untuk mendapatkan sisa-sisa begitu, jelai yang ada. Tapi kita melihat Tuhan menunjukkan kasih setianya itu dengan mengatur supaya Rut malah sampainya di ladang Boas. Lalu kita melihat lagi yang kedua adalah Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan memberikan perlindungan. Ya biasanya kalau janda-janda itu kalau diusir mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, itu adalah hak milik dari yang punya ladang. Tetapi Tuhan malah menggerakkan hati dari Boas ya untuk melindungi Rut. Lalu kita melihat lagi Tuhan menunjukkan kasih karunia setianya dengan mencukupkan kebutuhan Naomi dengan Rut. Kita bisa melihatnya di dalam pasal 14 sampai 23. Bagaimana Tuhan dalam waktu 1 hari, Rut bisa mendapatkan segala kebutuhan mereka dalam 1 bulan. Itu kita lihat di situ. Ya, dari 3 hal ini, di mana Tuhan menunjukkan kasih setianya, kita bisa bilang bahwa Tuhan menunjukkan kemanisan kasih setianya di dalam kepahitan kehidupan Naomi. Tuhan menunjukkan manisnya kasih setianya itu di dalam kepahitan kehidupan Naomi. Saudara, seperti Rut dan Naomi, Tuhan yang sama juga mungkin menunjukkan kasih setianya, manisnya kasih setianya itu di dalam kepahitan kehidupan kita. Mungkin kita mengalami sakit yang begitu berat. Mungkin pekerjaan kita dipecat dari pekerjaan kita dan mencari pekerjaan baru di tengah-tengah kondisi ekonomi yang seperti saat ini tidak segampang itu. Mungkin usaha kita bangkrut misalnya, mungkin pernikahan kita nggak lancar, kita merasa terkekang dan bercerai menjadi jalan keluar yang terbaik di dalam pernikahan. Bencana kok rasanya nggak habis-habis di dalam kehidupan kita. Kita merasa kecewa, kita merasa kalah, kita merasa hancur. Kita mungkin merasa pahit. Saudara, di dalam kepahitan kehidupan kita, Tuhan tetap menunjukkan manis kasih setianya. Saudara, di dalam kehidupan saya sendiri, saya pernah mengalami hal yang pahit. Saya pernah ditawari pelayanan gitu di luar negeri, tetapi entah bagaimana gitu tidak goal, tidak berjalan. Bahkan saya malah dituduh melakukan hal yang tidak menyenangkan. Gitu. Saudara, itu merupakan pengalaman yang pahit sekali di dalam kehidupan saya. Akan tetapi
Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan saya. Dia masih melindungi saya dan keluarga. Saya bisa bayangkan kalau saya ada di sana berserta dengan keluarga, bingung lagi nantinya. Kalau saya mengalami hal yang seperti itu, saya bisa melihat kemanisan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan saudara? Apa saudara bisa melihat kasih setia Tuhan, betapa manisnya itu di dalam kehidupan saudara? Nah, kalau saudara merasa tidak karena terlalu pahit, lihat Naomi dan Ruth. Ya, Tuhan tuh masih bekerja di dalam pasal yang kedua ini. Belum berakhir kehidupan mereka. Masih ada kehidupan, masih ada waktu di mana Tuhan menunjukkan kasih setianya. Saudara, chapter kehidupan kita belum selesai. Artinya kita pun bisa berharap dan menantikan Tuhan akan menunjukkan manis kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari kita menantikan Tuhan. Lihatlah kemanisan dari kasih setia Tuhan di dalam kepahitan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam kepahitan kehidupan yang kami rasakan, Tuhan tetap menunjukkan manis kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan, kami berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami hanya menantikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.